Halo sahabat Katolik, perkenalkan nama saya Rosaria Susika Seri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting harus kita ketahui. Poin pertama itu, arti dari katekese secara etimologi. Poin kedua, latar belakang katekese. Dan yang ketiga, katekese dalam misi gereja. Arti katekese secara etimologi. Menurut Marinus Telambanua 2005, kata katekese berasal dari bahasa Yunani, yaitu katekin, kata kerja, dan katekis, kata benda. Kata ini memiliki akar dari 2 kata, yaitu kat yang berarti keluar atau menyebar, dan eko yang berarti gema atau gaung. Secara sederhana, katekese dapat diartikan sebagai suatu pengajaran yang menggema dan disebarkan keluar agar semakin banyak orang yang mendengarkannya. Yang kedua, latar belakang penyelenggaraan katekese. Yesus dikenal sebagai pengajar utama yang ada di dalam Alkitab. Matius bab 7 ayat 8-9 itu orang banyak takjub dalam pengajarannya karena ia mengajar dengan wibawa. Demikian pula ada di Lukas bab 4 ayat 32 yang mencatat bahwa mereka heran atas pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Nah, para rasul itu melanjutkan pengajaran setelah kebangkitannya. Yesus memberikan amanat agung kepada para rasul. Ada di Alkitab dalam Matius bab 8 ayat 19-20. Ia memerintahkan mereka untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Para rasul menanggapi perintah ini dengan giat mengajar dan memberitakan Injil setiap hari, seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Pentingnya katekese dalam gereja. Dalam anjuran apostolik Katekese Tragende, Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa katekese adalah pembinaan iman yang mencakup penyampaian ajaran Kristen secara teratur dan sistematis, dengan tujuan membawa pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Nah, katekese yang otentik sepenuhnya ini berpusat pada Kristus, dengan tujuannya adalah menghubungkan manusia dengan Yesus Kristus yang dapat membimbing kita kepada cinta kasih Bapa dalam roh dan mengajak kita ikut serta menghayati hidup Tritunggal Kudus. Yesus sebagai pengajar dan penerusannya dalam gereja. Maka Yesus dikenal sebagai guru yang mengajarkan ajarannya dengan otoritas dan kuasa. Ada di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 32 yang disebutkan bahwa orang-orang takjub akan pengajarannya karena perkataannya penuh kuasa. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan amanat kepada para muridnya, seperti yang tercatat dalam Matius bab 8 ayat 19-20. Dalam perintah ini, Yesus menugaskan para murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Dan para rasul kemudian melanjutkan misi pengajaran ini. Dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42 dicatat bahwa setiap hari mereka tidak berhenti mengajar dan memberitakan Injil tentang Yesus di bait Allah dan di rumah-rumah tersebut, yang terdiri dari umat awam, imam, uskup, dan paus sebagai pemimpin tertinggi. Setiap tingkatan ini memiliki peran dalam mengajar dan menjaga kemurnian ajaran Kristus. Umat yang telah dibaptis juga memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran tersebut sesuai dengan kapasitas dan pemahaman mereka. Maka dengan demikian, proses pengajaran dalam gereja dimulai dari Yesus sebagai guru utama yang dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan oleh hierarki gereja serta seluruh umat beriman. Dari isi katekese ini mencakup sebagai wahyu Allah menjadinya dan karya-karya penyelamatannya yang terjadi dalam sejarah manusia. Nah, dengan demikian, penyelenggaraan katekese ini oleh gereja ini dipandang sebagai tugas penting yang berasal dari perutusan Yesus sendiri kepada muridnya. Yang ketiga itu katekese dalam misi gereja.
Nah, katekese adalah bagian integral dari rencana keselamatan Allah yang bertujuan agar manusia semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Hal ini sejalan dengan perintah Yesus ada di Alkitab dalam Matius bab 8 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsamu itu setelah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Untuk menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka, dan mengajarkan segala sesuatu yang telah Dia perintahkan, lebih dari sekedar penyampaian ajaran. Maka katekese ini berfungsi untuk membimbing umat menuju kehidupan rohani yang lebih mendalam. Ini mencakup dari pengajaran doktrin moral, ibadah, dan kehidupan dalam komunitas gereja. Katekese juga berkaitan erat dengan evangelisasi. Evangelisasi ini adalah pewartaan Injil kepada semua orang. Sementara katekese memperdalam pemahaman dan komitmen mereka terhadap iman. Dengan demikian, katekese ini memainkan peran penting dalam misi gereja untuk merumuskan ajaran Kristus dan membimbing umat menuju hubungan pribadi yang erat dengan Yesus.